Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aulia Salsabila. In this occasion, I want to present my paper by the theme or by the title, meaning of the word, sentence, and paragraph. The first is meaning of the word. Word is the smallest component in the language that contain meaning and has certain classes of the word. Word atau kata yaitu adalah komponen terkecil yang terdapat pada bahasa Inggris yang mengandung makna dan memiliki kata-kata kelas tertentu. There is three types of word. Ada word memiliki kata atau word memiliki tiga tipe. Yang pertama yaitu English word classes, yang kedua English word function, and English word class change. Yang pertama adalah English word classes atau kelas kata bahasa Inggris. Yang kedua adalah English word function, fungsi dari kata bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu English word classes atau perubahan kata dalam bahasa Inggris. The first is English word classes atau kelas kata bahasa Inggris. English word classes, that word category is stem from the exist word class. There are 8 types of word classes. They are quite familiar. They are noun, pronoun, verb, adverb, conjunction, preposition, and interjection. Kelas kata bahasa Inggris, kategori dilihat dari kelas kata yang ada. Ada 8 jenis kelas kata bahasa Inggris yang sangat familiar, yang sering kita dengar. Yang pertama yaitu noun, yang kedua atau kata benda, yang kedua adalah pronoun atau kata ganti, yang ketiga adalah verb atau kata kerja, verb atau kata kerja, yang ketiga adjective yaitu kata sifat, yang kelima adverb kata keterangan, yang keenam adalah conjunction atau kata penghubung, yang ketujuh preposition atau kata depan, yang kedelapan interjection atau kata seru. Second is English function atau fungsi dari bahasa Inggris. English word function is the rule of word is same from its details including sentence formation, number 2 sentence explanation, 3 is relation, 4 is emotional. Fungsi dari kata bahasa Inggris yaitu peran word dilihat dari tugas-tugasnya, meliputi 1. Sentence formation atau pembentukan kalimat, yang kedua yaitu penjelasan, yang ketiga adalah penghubung, yang keempat yaitu merupakan emosi. The first is pembentukan kalimat atau yang disebut juga sentence formation. The essence of sentence formation is arrangement of noun or pronouns and verb. Atau inti pembentukan kalimat ada pada susunan noun atau pronoun dan verb. Nah, yang kedua adalah fungsinya sebagai penjelasan or explanation. There are 2 types of words that refers to explain other words, namely adjective and verb and adverb. Ada 2 tipe kata atau 2 tipe jenis kata yang berperan untuk menjelaskan kata lain, yaitu ada adjective dan adverb. Yang ketiga adalah kata penghubung atau liaison. There are 2 types of words that act a liaison, conjunction, and preposition. Ada juga 2 kata yang dapat menjadi kata penghubung atau berperan sebagai penghubung, yaitu kata konjungsi dan preposisi. Yang ketiga yaitu emotion, merupakan suatu emosi. Merupakan suatu emotion. To bring out emotion, the word used is interjection, yaitu word sebagai kata emosi adalah interjection atau interjection. Okay. The next is sentences. What is the sentences? The sentences is a set of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate, conveying a statement, a question, and exclamation of command.
or command and consisting of a main clause, and sometimes one more subordinate clause. Sentence atau kalimat adalah word is compounding step, yaitu word atau word sekumpulan kata yang lengkap dengan sendirinya. Biasanya terdiri dari subjek dan predikat, menyampaikan pernyataan dan seruan atau perintah, dan terdiri dari klausa, terkadang satu atau lebih klausa subordinate. There are 4 types of sentence. Terdapat 4 jenis kata. The first is a declarative sentence. Second is imperative sentence. Third is an interrogative sentence, and fourth is an exclamatory sentence. The first is kalimat deklaratif or a declarative sentence. Declarative sentence is a sentence affects and ends with a period, full or full stop. Atau kalimat deklaratif adalah kalimat yang menyatakan dengan fakta dan diakhiri dengan titik. Second is imperative sentence or kalimat imperatif. The imperative sentence is compound a polite request. It ends with an exclamation mark or a period, full stop. Kalimat ekslamatif yaitu kalimat interrogatif. Kalimat imperatif adalah perintah, kalimat sebagai perintah atau permintaan sopan, diakhiri dengan tanda seru atau titik. Yang ketiga yaitu an interrogative sentence. An interrogative sentence asks a question and ends with a question marks. Interrogative sentence atau kalimat interrogatif yaitu kalimat yang mengajukan pertanyaan dan diakhiri dengan tanda tanya. And the last is an exclamatory sentence atau kalimat seruan. Kalimat exclamatory sentence or kalimat seruan adalah or is a sentence express excitement or emotion. It ends with an exclamatory marks. Atau kalimat yang mengungkapkan kegembiraan atau emosi. Itu biasanya diakhiri dengan tanda seru. Next is the 4 sentence structure. There is 4 atau terdapat 4 struktur dalam sebuah kalimat. The first is complex sentence, second is a common, and third is simple sentence, and fourth is a common complex sentence. Yang pertama adalah kalimat yang kompleks or complex sentence, second is common atau kalimat majemuk, yang ketiga is a simple sentence, kalimat sederhana, and the last is a compound complex sentence, kalimat senyawa kompleks. The first is a complex sentence atau kalimat kompleks. The complex sentence has an independent clause and at least one dependent clause. Kalimat sentence adalah kalimat yang memiliki klausa independen dan setidaknya satu klausa dependen. And the second is a common atau kalimat majemuk. A common is
The sentence has at least two independent clause, atau kalimat yang memiliki setidaknya dua independent clause. Yang ketiga adalah simple sentence atau kalimat sederhana. Kalimat sederhana itu kalimat yang hanya memiliki satu klausa independent. And the last is a common complex sentence atau kalimat senyawa kompleks, yaitu di mana kalimat kompleks memiliki setidaknya dua klausa independen dan setidaknya satu klausa dependent. Okay, the next is paragraph. Paragraph. What is the definition of the paragraph? Paragraph is a unit of writing in a literary body of work. A paragraph expresses a particular topic or the theme. Paragraf adalah suatu tulisan dalam bentuk karya yang lebih besar, dan sebuah paragraf mengungkapkan topik-topik tertentu. The future of the paragraph. There are three. The first is unity consist. The second is adequate development. And the third is transition. The first is the unity concurrence atau kalimat topik. Di kalimat topik yaitu adalah kalimat yang pertama dari paragraf tubuh. Sederhananya adalah kalimat topik yang memperkenalkan topik paragraf. The second is adequate development atau kalimat pendukung, yaitu kalimat pendukung yaitu suatu paragraf dalam kalimat-kalimat diantaranya kalimat topik dan kalimat penutup. Dan kalimat pendukung atau mendukung, kalimat topik artinya mereka menjelaskan dan menguraikan inti paragraf tersebut. Yang ketiga adalah kalimat penutup atau transition, yaitu kalimat terakhir dalam paragraf. Ini harus secara ringkas dan mengakhiri paragraf dan transisi ke paragraf berikutnya.